Akhirnya gold drop ya di harga 2350 ya. Ini udah saya sampaikan di grup Telegram, di channel free Telegram. Saya sudah sampaikan bahwa di area zone supply drop base drop ini akan menjadi sebuah area terbaik dalam kita melakukan entry. Oke, kita langsung lihat contoh dari mapping yang saya share sekitar beberapa hari yang lalu ya. Inilah contoh dari mapping yang sudah saya share. Bagaimana kita melihat di sini sebuah zona yang cukup bagus sekali, terjadinya sebuah breakout structure ya dari internal structure yang terjadi gitu ya. Lalu juga menembus low ya, lalu menembus low terendahnya, ini juga kita sebut sebagai swing boss. Dan saat pertama kali market sampai, ini kita sebut sebagai first time back, dan disinilah kita bisa melakukan entry. Lalu terjadi percobaan beberapa kali dan akhirnya market kembali bullish, dan kita bisa expect area ini menjadi area entry yang kita bisa lakukan. Kita sebut sebagai point of interest. Point of interest ini sebenarnya adalah sebuah area pengamatan penting di mana zona ini kenapa menjadi level penting, karena dia melakukan breakout terhadap sebuah support ya. Ini kita sebut sebagai internal structure. Ayo kita lihat langsung di chart contoh real marketnya seperti apa, dan kita nanti akan coba untuk melakukan skenario trading plan yang lain ya. Nah, mari kita lihat contoh yang ada di layar monitor ini, bagaimana terjadinya sebuah pergerakan yang sangat-sangat cantik sekali. Di sini terjadi sebuah breakout dan masih sesuai dengan skenario awal yang tadi sudah saya jelaskan di awal, bahwa zona ini menjadi area yang sangat penting sekali. Oke, bagaimana saya menggunakan area POI ini sebagai sebuah area entry? Tentu teman-teman akan mencari tahu kenapa area ini menjadi area penting dan bagaimana cara saya menemukan setupnya. Dan yang biasa saya lakukan menggunakan pendekatan dari multi time frame analysis. Oke, sekarang kita langsung lihat di acuan time frame yang lebih besar untuk melihat secara keseluruhan mengapa harga pada high yang ada di atas ini berada di 2431 tidak mampu untuk melakukan kenaikan kembali. Bisakah kita memperkirakan bahwa di level tersebut akan menjadi sebuah level pentingnya? Oke, sekarang kita gunakan acuan dari time frame monthly. Dari acuan time frame monthly, kita tidak melihat secara histori data yang terjadi di masa lalu, sehingga kita tidak bisa menggunakan batasan support resisten klasik, yaitu adalah support resisten statis. Kenapa? Karena kita tidak punya data yang ada di masa lalu. Maka yang perlu kita lakukan sebenarnya untuk mendeteksi terjadinya sebuah pembalikan atau reversal pada contoh yang tadi di 2431 ini adalah dengan menggunakan batasan dynamic support resistance. Dynamic support resistance ini bisa kita gunakan sebagai sebuah cara kita untuk melihat di mana potensi target yang mungkin akan dicapai oleh harga. Ketika terjadi bullish market dan kita tidak punya data di masa lalu, maka kita bisa menggunakan Fibonacci expansion. Bagaimana cara menggunakan Fibonacci expansion? Sebenarnya sederhana sekali. Kalau Anda menggunakan kalau kita menggunakan pendekatan menggunakan Fibonacci retracement, anggapnya sebuah gerakan dari impulsif, ini sebuah correction move, maka biasanya kita akan tarik dari low ke high untuk dapetin area retrace-nya. Berarti kita bisa ambil buy di area ini. Kita tarik dari high terhadap low. Tapi jika kita menggunakan Fibonacci expansion dengan target katakanlah ini adalah gelombang A, ini adalah gelombang B, dan ini adalah gelombang C, maka kita expect sampai sejauh mana harga akan bergerak, maka kita tarik dari high terhadap low, nanti kita ketemu wilayah 1,1618, 2,618 dan seterusnya. Ini kalau kita bahas lebih jauh, nanti kita akan bahas tentang bagaimana major structure dan bagaimana internal structure. Ini sebenarnya materi dari smart money concept ya. Kalau Anda tahu konsep dari SMC ini sangat menarik karena kita bisa menggunakan pendekatan dari market structure-nya. Ya, ini biasa dilakukan. Tapi kalau kita menggunakan SMC bukan cuma sekedar market structure biasa, tapi nanti melibatkan manipulasi market yang biasanya orang sebut sebagai inducement. Oke, di pembahasan kita tidak bahas tentang inducement seperti apa, tidak membahas lebih detail tentang market structure apa, karena kita akan membahas lebih jauh tentang bagaimana plan berikutnya terhadap pergerakan yang terjadi dari gold ini sendiri. Oke, sekarang mari kita lihat contoh yang terjadi di area yang di atas ini kita sebut sebagai high. Ini adalah low-nya yang pernah dicapai oleh market. Ya, high dan low.
Maka sebenarnya kalau saya menggunakan tarikan Fibonacci expansion, saya bisa gunakan ini dari high terhadap low-nya, maka nanti kita akan ketemu wilayah level-level pentingnya. Oke, di sini saya gunakan areanya. Nah, teman-teman bisa lihat pada saat saya tarik dari gelombang B, ini adalah gelombang B, ini adalah gelombang C. Bagaimana kita bisa expect ini menjadi gelombang D? Yes, secara kebetulan ini berada pada wilayah dari 2,618. Area 2,618 ini menurut saya adalah area yang sangat-sangat penting sekali, yang biasanya digunakan para trader untuk digunakan sebagai proyeksi target. Ya. Nah, dengan Anda tahu konsep semacam ini, sebenarnya kita bisa tahu ini sebagai sebuah gerakan impulsif, ini adalah correction move, dan ini adalah impulsif kembali. Dari acuan time frame daily atau dari acuan time frame besarnya, menggunakan daily, menggunakan weekly, kita dapat informasi bahwa sudah mulai terjadi ada pelemahan dari sisi buyer, di mana terjadinya sebuah pergerakan correction move, ya. Nah, next berikutnya, kalau kita sudah tahu bahwa ini 2,618 menjadi area reversalnya, maka next berikutnya adalah kita mencoba untuk melihat lebih jauh bagaimana yang terjadi di acuan time frame yang lebih kecil. Di sini kita melihat bahwa bagaimana terjadinya sebuah high tadi tepat berada pada wilayah dari 2,618, dan perhatikan yang terjadi bagaimana market membuat pola dari rally based drop. Ya, ini sangat bagus sekali membuat pola dari rally based drop. Ya, pola rally based drop ini sebenarnya adalah sebuah base, ya. Kalau Anda tahu konsepnya SND, ini membuat sebuah pola dari rally based drop. Biasanya ini adalah sebuah pola reversal, dan itu sudah terjadi. Bagaimana dia membuat pola rally based drop dan kemudian expect harga bisa menjadi sebuah tahanan dari wilayah dari seller, dan ini sudah terjadi. Dan berikutnya kita tahu bahwa market membuat sebuah pergerakan, ya, kalau saya tanda di sini sebagai sebuah higher high, higher low, high low, dan seterusnya. Bagaimana kita bisa melihat secara singkat saja, ya, bagaimana harga dibanting di bagian bawah. Oke. Dari yang terjadi di sini kita melihat bahwa pergerakan harganya sudah membuat sebuah low yang lebih rendah. Oke, sehingga tidak mengherankan bahwa area ini menjadi sebuah area yang cukup menarik yang bisa kita pertimbangkan menjadi sebuah area entry. So, kita bisa melakukan expect untuk melakukan entry sell di sini, first time back dengan target berada pada area drop base rally. Next berikutnya, karena harga sudah di-retest berkali-kali, kemudian harga akhirnya rally. Oke, sekarang kita lihat apa yang terjadi, mengapa harga tidak mampu membuat low yang lebih rendah. Saya gunakan acuan dari time frame besar, menggunakan acuan time frame daily. Kita sedikit bermain-main dengan menggunakan multi time frame analysis, bagaimana harga sempat tertahan. Disinilah sebenarnya wilayah dari area buyer. Dan kalau teman-teman tanya ke saya, kenapa area yang saya sampaikan di sini menjadi sebuah area penting pada POI, maka jawabannya sebenarnya sederhana sekali. Bagaimana pada saat terjadinya di acuan time frame daily, kita bermain menggunakan multi time frame analysis. Ini sebenarnya saya bahas di kelas SMD Mastery, juga kelas di SMC Mastery. Bagaimana terjadinya sebuah impulsif, ya, atau kita sebut sebagai imbalance, strong imbalance, itu terjadi, memberikan indikasi yang sangat positif bahwa seller sudah mulai masuk di market, kemudian terjadilah sebuah breakout terhadap area support. Disinilah sebenarnya kita bisa ambil untuk melakukan entry sell. Mari kita lihat yang terjadi pada acuan time frame yang lebih kecil. Ya, benar sekali, di dalam wilayah dari area support dan resistance itu sendiri kita ketemu wilayah zone. Ini menjadi alasan sebenarnya mengapa saya bisa menggunakan area ini menjadi area entry. So, kita bisa expect harga untuk turun kembali. Next berikutnya, seperti apa yang terjadi jika kita gunakan area ini sebagai area entry, maka saya percaya bahwa area ini harus menjadi area target. Kenapa? Karena tercipta sebuah pola dari rally based rally, dan ini sudah hit target. Dari informasi yang ada di sini, maka kita belum melihat lagi sebuah base yang bagus, sebuah zona yang bagus yang kita bisa gunakan sebagai area entry. Apakah nanti di minggu depan market akan terjadi break? Jika nanti terjadi break, maka ini akan membuat higher high, membuat higher low. Oke, kalau itu terjadi, maka kita tunggu terjadi break low kembali.
Oke, tapi karena ini market belum membuat break terhadap low, maka kita tidak bisa asumsi ini akan membuat low lebih rendah, karena bisa saja market akan naik kembali. Oke, kita buat skenario seandainya market bullish kembali dan tidak mampu melakukan breakout terhadap low yang ada di bagian bawah ini. Oke, tidak mampu break karena memang tercipta sebuah base, membuat rally, base rally. Bagaimana ini terjadi sebuah flip ya, flip, bagaimana tercipta sebuah area drop, base drop, retest berkali-kali, kemudian sini menciptakan sebuah rally, base rally, dan akhirnya harga turun kembali. Sekarang harga sudah berada pada area dari rangingnya. At least jika teman-teman melakukan entry sell di sini, maka ini kita gunakan sebagai area untuk target dan sampai area ini. Oke, kita gunakan acuan time frame besar untuk melihat bagaimana, di mana kira-kira kita bisa melakukan mencari sebuah area entry-nya. Oke, kalau kita gunakan acuan dari sini, tadi kita sudah tahu bahwa harga sempat tertahan pada area support become resistant. Ini adalah area flip sebenarnya. Kalau kita gunakan sebagai area imbalance kembali, maka saya ketemu wilayah zone di area ini. Kita coba gunakan acuan time frame yang lebih kecil. Di acuan time frame kecil, oke, di sini menciptakan sebuah base yang cukup bagus. Tapi apakah ini bisa kita gunakan? Menurut saya masih oke. Tinggal nanti kita lihat apakah tercipta sebuah reaksi harga yang cukup cantik atau tidak. Kita lihat nanti apakah market akan membuat semacam ini, membuat higher high, kemudian tiba-tiba membuat push turun ke bawah, lalu membuat break. Kalau itu yang terjadi, maka kita bisa melakukan entry sell. Ya, jadi baiknya teman-teman tunggu konfirmasi harga yang terjadi. Kalau kita gunakan ini sebagai referensi saya, seandainya ini terjadi demikian, maka kita bisa gunakan ini sebagai sebuah proyeksi dari higher low yang terjadi. Higher high kita bisa hubungkan sehingga membuat sebuah channel line. Tapi kita belum tahu nanti hari Senin minggu depan akan seperti apa, tetapi mungkin bisa kita gunakan ini sebagai preferensi kita untuk mempertimbangkan bahwa bisa saja harga naik ke atas berada pada wilayah area POI berikutnya. Ya, ini kita gunakan sebagai wilayah dari POI. POI itu adalah point of interest. Oke, ini kita gunakan sebagai wilayah yang kita gunakan POI pertama. Ini kita gunakan sebagai POI yang kedua, dan ini sudah terjadi ya. Kalau Anda ngikutin saya di channel Telegram, nanti teman-teman bisa klik link di bawah. Nanti ada beberapa link yang Anda bisa lihat. Anda bisa belajar buku, belajar materi Smart Money Concept 80 halaman gratis. Anda bisa nanti klik link di bawah, nanti saya akan kasih linknya ya. Oke, kira-kira semacam itu teman-teman. Semoga membantu, dan buat teman-teman yang tertarik untuk belajar kelas SMC, saya ada kelas SMC Mastery, teman-teman bisa pelajarin 8 kali pertemuan. Kita akan belajar bagaimana mulai menganalisa market ya. Kita akan belajar tentang market structure, kita akan bahas tentang multi time frame analysis dan segala macam ya. Anda bisa belajar, kita akan mulai nanti di kelas perdana di awal Mei ya. Masih ada waktu, dan teman-teman akan dapetin 3 buku gratis ya. Plus Anda bisa dapetin aplikasi Forex Tester yang kita gunakan buat ngetes seberapa akurat teknik yang kita gunakan ya. Ini saya kasih gratis buat teman-teman, dan Anda juga dapetin 3 buku sekaligus gratis. SND, SMC, dan SMC ini sendiri ada 437 halaman. Oke, semoga membantu teman-teman. Sampai ketemu di kelas SMC Mas. Dan teman-teman yang lihat mapnya berikutnya, Anda bisa pantau saya di grup Telegram ya. Thank you, selamat pagi, selamat beraktivitas.